Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis Riyadhus Shalihin pada pembahasan tentang zakat. Zakat sudah selesai? Zakat. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang siyam. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab wujubi shaum Ramadan, bab wajibnya puasa Ramadan. Wa bayani fadli siyami, dan penjelasan fadilah siyam. Wa ma yata'allaqu bih, dan apa yang berkaitan dengan siyam. Apa arti saum? Menahan. Shamatil khailu, kuda itu berhenti. Maka saum itu artinya imsak, menahan. Shamat al-khailu waqafat, kuda berhenti, yaitu menahan kakinya, tidak berjalan. Kata-kata saum dengan arti diam atau menahan disebutkan pada surat Maryam, inni nadzartu lirrahmani sauman ay imsakan 'anil kalami. Saya bernadar kepada Allah untuk melakukan sauman. Nah, saum di sini adalah imsakan 'anil kalam, menahan dari bicara. Dan ini syariat zaman dulu disunnahkan puasa bicara. Tapi kemudian dihapus oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada puasa bicara. Adapun Ramadan artinya adalah membakar, karena Ramadan ini membakar dosa-dosa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu hanya ada dua. Yang pertama khair, kebaikan besar diperintah oleh Allah. Yang kedua syarr, keburukan besar dilarang oleh Allah. Nah, kita buktikan perkataan Ibnu Mas'ud ini. Ternyata Allah mengatakan kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian puasa. Yang dimaksud siam apa ini? Ramadan. Maka puasa Ramadan itu kewajibannya disebutkan di dalam Al-Quran. Kapan itu? Furidah, diwajibkan ama 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Sehingga tahun pertama Nabi berada di Madinah, beliau masih belum puasa Ramadan. Apa yang beliau lakukan? Puasa Asyura. Kemudian tahun kedua baru puasa Ramadan, Asyuranya sudah tidak diwajibkan, tapi masih disyariatkan. Kata-kata kutiba arti asalnya ditulis, ya kan? Tapi kenapa kutiba yang maksudnya diwajibkan diungkapkan dengan kata-kata ditulis? Karena segala yang diwajibkan itu tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kutiba fil Lauhil Mahfuz. Nah, makanya Allah menggunakan istilah kutiba. Karena semua yang ada dalam agama ini yang diwajibkan, kalau dicari di Lauhul Mahfuz pasti ketemu. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan 'alal ladzina min qablikum, atas umat-umat sebelum kalian. Makanya puasa itu disebut apa? Asyamu
ibadatun, satu ibadah, qadimatun, atau istilahnya syariatun qadimatun, syariat yang lama. Syariat dibagi dua, ada syariatun qadimah, ada syariatun jadidah. Yang disebut syariatun qadimah itu yang sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Korban, ada nggak dalilnya? Il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Itu Nabi Adam, anaknya Qabil Habil. Apalagi syariatun qadimatun, misalnya puasa ini tadi. Misalnya lagi syariatun qadimatun adalah salat istisqa. Nabi Sulaiman istisqa bersama para sahabatnya. Di tengah jalan menemukan semut yang berdoa minta hujan. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman bilang, pulang-pulang. Insya Allah sudah ada hujan. Karena ada semut yang tidak berdosa yang minta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syariatun jadidatun itu yang tidak ada di masa Nabi terdahulu, yang ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Syariat yang tidak ada di masa dulu, tapi ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya banyak sebenarnya, tapi sifatnya itu adalah perubahan hukum ya. Misalnya dulu tidak boleh sujud kepada manusia, boleh sujud kepada manusia, terus syariatun jadidatnya adalah tidak boleh sujud kepada manusia. Ila qaulihi ta'ala, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan fihi padanya Al-Qur'anu Al-Qur'an, hudal linnasi sebagai petunjuk untuk para manusia, wabayyinatin dan penjelasan-penjelasan, minal huda dari petunjuk tersebut, wal furqani dan pemisah. Ayat ini menunjukkan fadilahnya bulan Ramadan dari dua sisi. Sisi yang pertama, disebutkannya nama Ramadan dalam Al-Quran. Dan ini kita tidak temukan untuk 11 bulan yang lain. Dari Muharram sampai Dzulhijjah, cari namanya di Quran, enggak ada. Sisi yang kedua, Allah memilih Ramadan untuk unzila fihil Quran, diturunkan Quran. Tidak hanya Quran, tapi semua kitab-kitab samawi turunnya pada bulan Ramadan. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Madaina." Kok enggak ada? Baqaina. Nah, kok enggak ada? Nazalat At-Tauratu. Nah, kok enggak ada? Unzilatit Tauratu. Kok enggak ada? Ini dihilangkan aja. Unzilat suhufu Ibrahim. Telah diturunkan suhufnya Nabi Ibrahim awal malam Ramadan. Diturunkan Taurat setelah lewat 6 Ramadan. Injil setelah 13 Ramadan. Zabur setelah 18 Ramadan. Quran setelah 24 Ramadan. Berarti malam berapa? Malam 25 ya. Di Quran diturunkannya malam 25 Ramadan. Sementara orang-orang biasanya memperingati nuzulul Quran tanggal berapa? 17. Orang nyambung kan? Nah, kalau mau memperingati turunnya Quran sesuai hadis ini ya ini dong. Di arba'in wa ishrina khalat. 24 hari sudah lewat, berarti malam 25 Ramadan. Makanya sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu malam 25. Karena turunnya Quran malam 25. Kemudian yang dimaksud unzila diturunkan di sini adalah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Unzila minal lauh ila Baitil Izzah. Baitul Izzah di mana? Langit pertama. Jadi asalnya Quran ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian oleh Allah diturunkan 30 juz langsung di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Ka'bahnya langit pertama. Dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi itu sedikit-sedikit. Pertama 5 ayat Al-Qalam, ya. Kemudian berapa ayat lagi atau satu surat langsung atau hanya potongan ayat. Itu sedikit-sedikit dari Baitul Izzah ke bumi. Yang dimaksud di sini bukan yang sedikit-sedikit tadi, tapi yang langsung 30 juz dari Lauhul Mahfuz. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Sementara pada surat Al-Baqarah ayat pertama Allah mengatakan
hudal lil muttaqin. Jadi yang benar bagaimana? Untuk manusia semua atau untuk orang-orang bertakwa saja? Semuanya benar. Karena hidayah itu ada hidayatul irsyadi, ada hidayatul taufik. Yang hudal linnas ini hidayatul irsyad. Yang hudalil muttaqin itu hidayatul taufik. Jadi sebenarnya tujuannya Allah untuk semua manusia. Allah mengirsyad semua manusia. Tapi kemudian yang bisa menerima hanya orang-orang takwa. Maka di sini Allah bicara permulaan hudal linnas, sementara Allah bicara hudalil muttaqin, ini akhirnya atau akibatnya. Sehingga tidak bertentangan dua ayat ini. Kemudian Allah mengatakan faman syahida, barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian asyhara, bulan Ramadan tadi, falyasumhu, maka adalah dia puasa padanya. Yang dimaksud menyaksikan itu apa? Yang dimaksud menyaksikan itu adalah syahidahu, menyaksikan Ramadan, muqiman, dalam kondisi muqim, sahihan, sehat. Maka kalau tidak muqim tidak disebut syahida dalam ayat ini. Kalau dia sakit tidak disebut syahida dalam ayat ini. Maka yang disuruh puasa Ramadan adalah yang muqimun sahihun. Orang yang menyaksikan Ramadan dalam keadaan dia mukim di rumahnya, di negaranya, dan dia sehat. Makanya kemudian Allah mengatakan, wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang sakit atau safar, fa'iddatun, maka bilangan min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Maksudnya diganti hari yang lain dengan bilangan yang sama dengan puasa yang dia tinggalkan. Dalam ayat ini ada hadfun, ada sesuatu kata yang dihapus. Takdirnya apa? Takdiruhu fa'aftara fa'iddatun. Barang siapa yang sakit atau safar, fa'aftara, lalu dia berbuka, fa'iddatun, maka silahkan mengganti pada hari yang lain. Kata-kata fa'aftara tidak disebutkan oleh Allah. Kenapa? Sudah mafhum, sehingga yang mafhum itu bisa dihapus. Dan di sini seluruh ulama sepakat, tafsirannya seperti itu. Yang tidak sepakat cuma satu madhab. Yang madhab itu sudah punah. Kira-kira madhab apa? Madhab Dhahiri. Madhab Dhahiri mengatakan, siapa yang sakit atau safar tidak boleh puasa, karena dia harus iddatu min ayamin ukhar. Sehingga kalau sakit nekat puasa tidak sah. Safar nekat puasa juga tidak sah. Nah, ini ngawur. Wah, fahim tum? Nah, ini pendapatnya siapa ini? Pendapatnya madhab Dhahiri. Tidak benar seperti itu. Tayyib. Nah, maka jangan ikuti madhab Dhahiri karena tidak fasih bahasa Arabnya. Kalau fasih itu pasti dia mentakdirkan di sini fa'aftara fa'iddatan min ayyamin ukhra. Kemudian yang dimaksud marid, sakit, ini adalah sakit yang bagaimana? Maridun yang yasyuqqu ma'ahu as-shaum, yang berat untuk puasa. Sehingga kalau sakit tidak berat untuk puasa tidak termasuk yang disebut di sini. Misalnya sakit panu, wajib puasa Ramadan. Lalu sakit gigi sampai enggak kuat, harus minum obat supaya melenyapkan sakit tadi. Nah, silahkan. Sakit pusing nggak kuat nih, keliling terus ini, muter terus ini kepalanya nih, berjatuh-jatuh nih. Nah, dia harus makan untuk menenangkan mumatnya tadi. Nah, silakan. Tapi kalau sakit-sakit yang tidak memberatkan puasa, jangan meninggalkan puasa. Safar juga begitu. Safar yang apa? Safarun ba'idun, safar yang jauh, yaitu yang boleh untuk qasar padanya. Wa amal ahadits, adapun hadis-hadis faqad taqaddamat, maka sudah lewat fil babil ladzi qablah, pada bab yang sebelumnya 12-15. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla. Disebut hadis apa? Atau Rabbani atau Ilahi atau lupa lagi, marwi, rawahu an rabbihi, diriwayatkan oleh Nabi dari Allah, maka disebut marwi.
Kullu amal ibni Adam, setiap amalan manusia, lahu untuk manusia itu illa syiyam, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untuk saya. Apa maksudnya? Maksudnya semua amal manusia itu bisa menyebabkan dia itu dipuji orang, kecuali puasa, nggak ada yang muji. Kenapa? Puasa itu nggak tampak. Kalau antum sholat, maka orang itu bisa melihat, oh ini orangnya sedang sholat. Akhirnya dipuji, ahli sholat. Kalau antum baca Quran, nah itu orang-orang bisa mendengar suara antum. Sehingga orang-orang bisa muji, wah ini ahli baca Quran ini. Setiap saya ketemu pasti bibirnya gerak-gerak, oh ahli zikir gitu. Kalau puasa nggak ketahuan. Karena orang puasa sama tidak puasa, orang lapar sama kenyang itu nggak kelihatan. Wa ana ajuzibih, dan saya membalas dengannya. Loh, bukankah semua amal itu dibalas oleh Allah? Betul. Maka yang dimaksud saya membalas dengannya itu maksudnya saya langsung membalas dengannya tanpa perantaraan malaikat. Sehingga malaikat tidak tahu berapa pahala puasa. Kalau amal-amal yang lain Allah sering mewakilkan kepada malaikat. Ini pahalanya kasih sekian, pahalanya kasih sekian. Malaikat jadi tahu. Untuk puasa ini nggak tahu. Maka tafsiran ayat ini, hadis ini sama dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang pahalanya orang sabar. Apa ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, para ulama mengatakan sabirun itu termasuk orang puasa. Karena orang puasa itu sabar dari makan minum. Sehingga pahalanya puasa itu bighairi hisab, tanpa hitungan, sehingga tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat nggak tahu. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah bagai perisai. Para ulama mengatakan perisai dari maksiat. Sementara Nabi mengatakan perisai dari neraka. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Karena ketika Nabi mengatakan perisai dari neraka, kemudian para ulama mengatakan perisai dari maksiat, itu malaikat menyebutkan sebabnya, Nabi menyebutkan akibatnya. Akibat maksiat masuk ke dalam neraka. Nah, sehingga junnatun, perisai dari apa? Terserah. Kamu mengatakan perisai dari neraka sesuai hadis, kamu mengatakan perisai dari maksiat sesuai penjelasan para ulama. Kok bisa puasa menjadi perisai dari maksiat? Karena dengan sebab puasa, aliran darah itu menyempit. Sementara setan itu masuk pada aliran darah. Nah, sehingga susah untuk ganggu manusia. Dan ini kita rasakan pada bulan Ramadan ketika kita puasa, ya kan? Matanya jadi terjaga, mulutnya jadi terjaga, segalanya jadi terjaga. Karena kita khawatir kalau kita menggunjing, akhirnya puasanya batal pahalanya. Ya. Kita bohong, khawatir puasanya batal pahalanya. Fa idza kana yaumu shaumi ahdikum, maka apabila adalah hari puasa seseorang kalian, fala yarfuth, jangan berkata mesum. Meskipun kepada istri sendiri nggak boleh berkata mesum. Kapan berkata mesum? Nunggu adzan maghrib. Maka Ibnu Umar itu kalau mendengar adzan maghrib langsung buka puasa dengan mengajak istrinya ke kamar. Ya mbak, buka puasa di kamar. Nah, langsung hubungan. Ya. Itu Ibnu Umar ya, bukan Nabi SAW. Ya. Kalau Nabi makan kurma. Wala yashab, dan jangan teriak-teriak. Karena tidak pantas orang ibadah teriak-teriak. Puasa kan ibadah. Fa in sabahu, apabila mencela dia ahadun seseorang, au qatalahu, atau menangkari dia, falyakul, hendaklah dia mengatakan ini shaim, saya sedang puasa. Mengatakannya ini dengan jahron atau dengan sirron. Tidak disebutkan oleh Nabi. Makanya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan jahron. Namanya ngomong itu ya keras. Kalau nggak keras itu bukan ngomong. Pendapat yang kedua mengatakan sirron. Ngomongnya itu tidak usah keras. Kenapa? Karena kalau kita ngomong keras seolah-olah kita riak. Saya puasa. Kan kayak riak kan? Ada lagi yang mengatakan jahron. Ngomongnya keras. Fil fardi, pada puasa fardu. Wasirron, dan ngomongnya ringan. Sir fin nafli, pada puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah maka jangan ditambah-tambahkan. Sehingga mengatakan ini shaim dalam hati saja. Nah, jadi hatinya ngomong saya puasa.
Tapi kalau puasanya wajib, nah kita keraskan suaranya. Ini shaim. Maksudnya apa? Saya sedang puasa, tidak pantas bertengkar. Kalau kamu mau bertengkar, tunggu pas saya nggak puasa. Tapi bukan berarti bertengkar sama muslim itu boleh, bukan ya. Tapi maksudnya untuk menunjukkan kepada dia bahwa bertengkar itu tidak baik. Maka lebih bagusnya beribadah, seperti puasa ini ibadah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, itu demi Allah. La khuluh, sungguh bau, famis shaim, mulut orang puasa, atyab indallah, lebih wangi di hadapan Allah, min rihil miski, dari baunya minyak wangi misik. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya apa? Atharul ibadah, bekas-bekas ibadah itu yukrimuhallah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa itu ibadah. Apa bekasnya puasa? Baunya mulut tidak enak karena perutnya kosong. Nah, oleh Allah dimuliakan. Nanti di akhirat baunya wangi. Sehingga kalau di akhirat nanti kita ketemu orang kok baunya wangi sekali. Nah, itu puasanya kuat. Senin Kemis puasa, Ayyamul Bid puasa, hari-hari mulia, Arafah, Asyura puasa. Nah, jadinya wangi. Apalagi contoh bahwasanya bekas-bekas ibadah dimuliakan oleh Allah. Ghurrun muhajjalin. Ummati yaumal qiyamah, umatku besok di hari kiamat, ghurrun, cemerlang wajah. Kenapa? Minas sujud. Sujud nih ibadah. Maka dimuliakan. Nah, di wajahnya cemerlang. Muhajjalun, cemerlang tangannya dan kakinya. Kenapa? Minal wudu, karena wudu. Nah, wudu ini ibadah. Maka bekas-bekas ibadah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apapun ya. Ini kalau kita kumpulkan banyak ini. Contohnya orang yang mati syahid disuruh dikuburkan dalam kondisi berdarah-darah. Kenapa? Darahnya akan menjadi wangi. Nanti kita bangkit dikubur. Ini bekas-bekas ibadah. Kemudian al-misak itu adalah apa? Para ulama mengatakan al-misku ba'du damil ghazal. Minyak wangi misik yang asli itu adalah sebagian darahnya kijang. Jadi di tubuhnya kijang itu ada satu tempat di mana kalau digores akan keluar darah tersebut. Tapi bentuknya sudah bukan darah. Kalau pengen tahu bentuknya silahkan lihat di YouTube. Bagaimana mengeluarkan al-misak dari badan ghazal. Maka dulu saya pernah diskusi sama Ustadz Usman. Ustadz Usman yang ngajar di NDM Putri itu ya. Dia mengatakan darah itu najis. Maka saya mengatakan enggak najis. Buktinya apa? Buktinya misik ini suci. Misik kan darah. Maka dia mengatakan, oh enggak Ustaz, misik itu bukan darah. Kenapa? Sudah istihalah. Apa itu istihalah? Sudah berubah. Asalnya darah, tapi itu sudah berubah bentuk, sudah bukan darah lagi, sudah bukan cair lagi. Nah, berarti sudah berubah kondisi. Kalau sudah istihalah, hukumnya beda. Nah, tapi memang saya jujur ya, bahwa mayoritas ulama hampir semua mengatakan darah itu najis. Selain Imam Syaukani, beliau yang pertama kali mengatakan darah tidak najis. Berikutnya, lis-shaim farhatan, bagi orang puasa ada dua kegembiraan yafrahuhuma, yang dia gembira padanya. Yang pertama, idza aftara, kalau dia berbuka, fariha bi fitri, dia senang dengan berbukanya tadi. Senangnya karena apa? Satu, karena tidak boleh makan menjadi boleh makan, manusiawi, jadi senang, ya kan? Dua, karena sempurnanya ibadah tadi. Kita melakukan ibadah, kalau sudah selesai kan senang. Alhamdulillah, ibadahku sudah selesai, sudah sah. Nah, maka senangnya ini mengandung dua macam kesenangan. Kesenangan duniawi, manusiawi, dia dilarang makan kemudian diperbolehkan, itu senang. Seperti kalau antum di pesantren nanti ada liburan, itu senang, itu manusiawinya. Kemudian yang kedua adalah kesenangan dari sisi agama, yaitu ibadahnya sudah selesai, kita senang. Yang kedua, wa idza laqiya rabbah, kalau berjumpa dengan Allah, yaitu mati, fariha bi shaumih, dia akan bergembira dengan puasanya, maksudnya dengan pahala puasanya tadi. Muttafaqun alaih. Ada satu hadis
yang menunjukkan bahwa amalan-amalan kita itu akan memberikan syafaat. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, itu menjelaskan ini. Kenapa seseorang itu kok ketika nanti berjumpa dengan Allah, dia senang dengan sebab puasanya? Karena ini. Karena puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba besok pada hari kiamat. Nah, sehingga orang yang puasa ketika berjumpa dengan Allah senang. Senangnya karena dibela, diberi syafaat oleh puasa. Asyamu puasa, wal Qur'anu dan Quran memberikan syafaat. Karena itu kalau kamu tidak ahli puasa, maka hendaklah engkau menjadi ahli Al-Quran. Banyak baca Quran. Kalau kamu tidak ahli baca Quran, maka hendaklah ahli puasa. Kalau bisa dua-duanya, ya bagus. Nih. Tapi jangan kosong dari dua-duanya. Saya nggak bisa puasa, kalau puasa saya ngantuan, ngelentruk, ya, nggak bisa kerja, ya sudah. Kamu katamkan Quran setiap pekan. Atau dikatamkan Quran setiap 10 hari. Atau dikatamkan Quran setiap 1 bulan. Ya, minimal 1 bulan. Nah, kalau bisa ya setiap pekan. Sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi SAW. Fi riwayah dalam riwayat yang lain, yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makanannya, wa syarabahu dan minumannya, wa syahwatahu dan syahwatnya, min ajri dari sebab saya Allah. Asyamu li wa ana ajzi bih, wal hasanatu dan kebaikan itu bi asyri amthaliha, dilipat 10 kali yang semisal dengannya, dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini dalil bahwasanya orang puasa meninggalkan 3. 1, makanan. Maka kalau dia makan, puasanya batal. Bagaimana kalau suntik? Kalau suntik itu pengganti makanan, infus pengganti makanan, berarti batal. Karena kaidahnya mengatakan al-badil kal asil. Pengganti hukumnya sama dengan asal. Asalnya kalau kamu sehat makan nasi. Nah, karena kamu sakit nggak bisa makan nasi, dikasih infus pengganti nasi. Berarti sama, membatalkan. Tapi kalau hanya suntik obat, nggak batal puasanya. Yang kedua, syarabahu, minuman. Nah, ini juga batal. Meskipun air hujan, ya, air hujan kita minum pas kita puasa, batal. Maka jangan mengikuti Abu Talhah. Abu Talhah sahabat Nabi berpendapat kalau puasa minum air hujan tidak batal karena air hujan itu berkah. Jadi bukan minum minuman, tapi minum berkah. Nah, tapi semua sahabat Nabi nggak setuju dengan pendapat itu, pendapat yang syadz. Yang ketiga, meninggalkan syahwat. Apa maksudnya syahwat? Mani. Dari mana taunya bahwasanya syahwat itu maksudnya mani? Syahwatahu, itu apa? Maniyahu, maninya. Yaitu syahwat kepada lawan jenis, kepada wanita, kepada istri. Ya. Jangan jima karena membatalkan puasa. Ya. Nih saya tampilkan dalil bahwasanya mani itu disebut syahwat. Rasulullah SAW bersabda, Ara'aitum law wada'aha fi halalin akana lahu ajrun, bagadzalika law wada'aha bi haramin kana alaihi wizr. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha fi syahwah ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha. Kembali ke mana? Syahwat. Kalau kalian meletakkan syahwat, yaitu mani, fil haram, pada tempat yang haram, zina, maka alaihi wizrun. Berarti kalau meletakkan mani fil halal, maka dapat pahala. Nah, di sini para ulama mengambil kesimpulan berarti syahwat itu adalah mani atau syahwat kepada istri atau jima. Karena itu dari sini para ulama mengambil kesimpulan siapa yang mengeluarkan maninya pada saat puasa dan dia sengaja mengeluarkannya itu puasanya batal. Sengaja makan batal. Kalau lupa enggak? Sengaja minum batal. Kalau lupa enggak? Sengaja keluarkan mani batal. Kalau keluar sendiri enggak? Antum tidur kemudian ngimpi, ya. Pas ngimpi diakhiri dengan basah celananya.
Itu berarti nggak sengaja, maka tidak batal puasanya. Kalau sengaja dikeluarkan maninya, atau sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan keluar mani. Misalnya mencium istri, dan dia tahu kalau saya mencium pasti keluar mani. Nah, itu batal puasanya. Sehingga yang syahwatnya 1000 watt, pas puasa nggak boleh nyium istri. Nah, kalau Ustadz Azid nyium istri pas puasa nggak apa-apa. Syahwatnya nggak 1000 watt. Paling-paling 5 watt atau tambah lagi dikit. Aman, ya, nggak akan keluar mani maksudnya. Wa fi riwayatil li Muslim, kullu amal ibni Adam, setiap amal manusia yudha'af, dilipat gandakan. Berapa? Al hasanatu, satu kebaikan, bi asyri amsalha, 10 kali lipatnya, ila 700 dhi'fin, sampai 700. Apakah 700 ini batas akhir? Tidak. Buktinya qala Allah Ta'ala illa syiyam, kecuali puasa, nggak ada batasnya. Adakah dalil yang lain yang menunjukkan bahwa 700 bukan batas akhir? Ada dalam Al-Quran. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Setelah Allah mengatakan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7 kali 100 berarti 700. Setelah itu Allah masih mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Berarti tidak ada batasnya. Jadi minimal dilipat gandakan 10. Bisa lebih dari 10 sampai 700. Dan masih bisa lebih dari 700 sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan 3 ini. 10 ini minimal, 700 ini termasuk yang bagus. Kemudian ada yang lebih dari 700, ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, bagaimana supaya amal kita itu pahalanya tidak hanya 10 tapi lebih dari 700. Para ulama mengatakan kuncinya adalah al-ikhlasu. Maka wallahu yudha'ifu liman yasha itu adalah bisababil kamalil ikhlas, dengan sebab sempurnanya ikhlas. Maka kalau kita bisa ikhlas niatannya dengan sempurna, pahalanya sangat besar. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Apa kata mereka? An-niyah tijaratul ulama. Niat itu bisnisnya para ulama. Para ulama sholatnya 2 rakaat, tapi saking niatnya ikhlas sempurna, nah itu labanya besar. Kita sholat 2 rakaat, pahalanya pahala biasa 2 rakaat. Kenapa? Ikhlasnya kurang. Nah, ulama ini ikhlasnya sangat sempurna. Nah, mari kita ikhlaskan betul-betul dalam kita melakukan apapun semata-mata untuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qala Allahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bi. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-sha'im farhadani, farhatun inda fitrih, farhatun inda liqa'i rabbih, wa la khulufu famihi fihi sama dengan famihi. Atyabu indallahi min rihil miski, sama ya. 11-16. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa, barang siapa yang infak, zaujaini, sepasang. Bahasa Indonesia sepasang, bahasa Arab zaujaini. Nah, maka jangan diartikan 2 pasang. Karena kalau 2 pasang berarti 4. Kalau sepasang berarti 2. Fi sabilillah, di jalan Allah. Nudiya, dipanggil min abwabil jannah, dari pintu-pintu jannah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ada khair, ini kebaikan. Maksudnya apa? Ayo masuk sini, masuk jannah sini, ini kebaikan. Faman kana min ahli shalah, barang siapa yang dia termasuk ahli salat, maka du'iya min babis shalah, dipanggil dari pintu salat. Ini pintu yang pertama dari 8 pintu jannah. Pintu yang kedua, wa man kana min ahlil jihad, siapa yang termasuk ahli jihad, du'iya min babil jihad, dipanggil dari pintu jihad. Pintu yang ketiga, wa man kana min ahli syam, barang siapa yang termasuk ahli puasa, du'iya min babis syam, dipanggil dari pintu rayyan, bukan syam. Apa artinya rayyan? Puas dari dahaga. Nah, maka yang puasa tidak akan haus lagi di akhirat, karena dikasih pintu rayyan yang masuk ke dalamnya pasti puas, tidak akan dahaga. Pintu yang keempat, waman kana min ahli shadaqah, siapa ahli sedekah, du'iya min babis shadaqah,
dipanggil dari pintu sedekah. Di sini Nabi mengumpulkan 4 macam pintu. Masih ada 8 pintu lagi yang belum disebutkan. Apa saja? Masih ingat? Yang kelima apa? Baqi abwabil jannah. Yang kelima? Babu al-afin. Orang-orang yang memaafkan. Al-afina anin nas. Nah, maka yang suka memaafkan, dipanggil sini. Kamu dulu suka memaafkan, masuk sini. 6. Babu ar-radin. Orang yang ridha. Dikasih apapun oleh Allah, ridha. Kasih sakit, ridha. Kasih sehat, ridha. Kasih miskin, ridha. Kasih kaya, ridha. Apapun ridha. Yang ke-7. Babu at-taubah. Pintu tobat. Nah, yang selalu mengucapkan istighfar setiap hari, insya Allah termasuk yang berhak masuk babu taubat. Yang terakhir, yang ke-8, al-babul aiman, pintu kanan. Pintu kanan ini dimasuki oleh orang-orang yang la hisab alaihim. Mereka tidak dihisab oleh Allah, langsung masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk dari babul aiman. Amin ya rabbal alamin. Ini 8 pintu surga disebutkan dalam banyak hadis, tapi yang disebutkan dalam satu hadis 4 tadi. Salat, jihad, sedekah, rayyan. Berikutnya qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini enggak usah diterjemahkan karena ini kalimat penghormatan untuk orang yang diajak bicara. Takdirnya apa? Fadaitu, saya menebus engkau dengan bapakku dan ibuku. Maksudnya, kalau Anda itu tawanan, saya rela menebus Anda dengan bapakku dan ibuku. Artinya apa? Anda sangat mulia di mata saya. Sampai saya tebus dengan bapak ibu pun enggak masalah. Tapi apa? Ini hanya sekedar ucapan untuk menghormati orang yang kita ada bicara. Ma'ala, tidak ada atas mandu'ya, orang yang dipanggil min tilkal abwabi, dari pintu-pintu 4 tadi, min daruratin, dari kemadorotan. Darurah di sini artinya bukan madorot ya. Bukan darurat, tapi apa? Kemadorotan. Maka darurah di sini sama dengan doror, kemadorotan. Artinya apa? Yang sudah dipanggil dari salah satu pintu tadi, itu pasti tidak ada madorot padanya, pasti aman, pasti masuk surga. Jadi dari pintu manapun yang penting masuk surga. Tapi pertanyaannya adalah, fahal, apakah yud'a, bisa dipanggil ahadun, seseorang, mintil kal abwabi kuliah, dari pintu-pintu itu semuanya? Artinya bisa enggak seseorang hamba dipanggil langsung dari 4 pintu? Karena dia ahli jihad, juga ahli puasa, juga ahli sedekah, juga ahli sholat. Ini pertanyaan menunjukkan apa? Abu Bakar itu orangnya, himmahnya sangat tinggi. Maka ini menunjukkan apa? Uluwul himmah. Fihi uluwu himmati as-siddiqil akbar. Ini menunjukkan tingginya himmah. Himmah itu apa ya? Keinginan jiwa ya. Jadi dia punya himmah yang sangat tinggi. Dia maunya dipanggil dari semua 4 pintu tadi. Dia tidak merasa cukup dengan 1 pintu saja. Ya, kalau bisa saya itu nomor 1 dalam kebaikan. Ya, pionir di dalam kebaikan. Ada kaidah mengatakan, idza kanatin nufusu kibaron ta'ibat fi muradiha al-ajsamu. Apabila jiwa itu besar seperti jiwanya Abu Bakar tadi, maka akan lelah untuk mencari muradnya, apa yang dikehendaki oleh jiwa tadi, jasadnya akan lelah. Dia pengen ahli puasa, akhirnya puasa, lelah. Dia pengen ahli jihad, akhirnya jihad, lelah. Pengen ahli tahajud, ahli sholat, akhirnya tahajud, lelah. Nah, semua diahli. Nah, itu karena nufusu kibaron, karena jiwanya besar. Kalau jiwanya kecil, nah, dia mengatakan, udahlah cukup 1 pintu. Yang penting masuk surga. Nggak perlu dipanggil semua. Nah, itu karena jiwa biasa. Tapi jiwanya Abu Bakar As-Siddiq kibar. Idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsam. Baik, kemudian setelah ditanya seperti itu, kata Nabi apa? Naam, ya,
Bisa. Wa arju, dan saya berharap antakuna minhum, kamu termasuk mereka. Dan harapan Nabi pasti tercapai atau tidak? Tercapai. Karena harapan itu sama dengan doa. Dan Allah tidak akan membuat harapan Nabi sia-sia. Nah, maka ini pasti Abu Bakar As-Siddiq dipanggil dari 4 pintu tadi. Dan dari sini para ulama mengambil kesimpulan apa? Fihi jawazu, bolehnya madhin insan, memuji manusia, amamahu, di depan dia, bisyarti, dengan syarat amnil fitnah, aman dari fitnah. Jadi hukum asalnya nggak boleh memuji seseorang di depan dia, nggak boleh. Wahai Abu Bakar, saya harap kamu termasuk yang dipanggil dari semua pintu surga tadi. Nah, itu hukum asalnya nggak boleh. Kapan menjadi boleh? Apabila memenuhi syarat, yaitu amnul fitnah, aman dari fitnah. Abu Bakar tidak bakal sombong dengan sebab pujian tadi. Nah, berarti aman, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak aman dari fitnah, hukum asalnya tidak boleh memuji seseorang di depan dia. Anda itu Masya Allah ahli puasa, Anda itu Masya Allah ahli Quran. Enggak boleh. Kalau mau memuji, orangnya disuruh pergi dulu. Dia sudah pergi, baru kemudian kita memuji. Ini bapak tadi yang datang tadi, ini adalah ahli begini, ahli begini, ahli begini. Kenapa? Karena Rasulullah melarang memuji di depan orang. Qata'ta unuqa sahibika. Wailaka, celaka kamu. Kenapa kamu puji saudaramu? Qata'ta unuqa sahibika. Sama dengan kamu sudah motong leher saudaramu. Kalau kamu muji di depan dia, sama dengan motong leher. Maksudnya apa? Membinasakan. Kalau dipotong lehernya, itu yang binasa jasmaninya. Tapi kalau dipuji, itu yang binasa rohaninya. Dia akan menjadi sombong. Rohaninya ya remuk. Atau dia merasa ujub, merasa bangga, fakhar, tafakhur. Maka ini meremukkan apa? Meremukkan jiwanya, rohaninya, sehingga dilarang oleh Nabi SAW untuk memuji seseorang di depan dia. Tapi kalau memenuhi syarat, silakan. Jadi antum yakin ini orangnya bagusnya sudah sempurna, saya puji dia tidak akan merasa bangga, bahkan dia malah tidak senang sama saya gara-gara saya puji. Nah, kalau antum sudah tahu orang seperti itu, tidak masalah dipuji di depan dia. Berikutnya 12-17. Wa an Sa'd bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam jannah, baban, ada pintu yang besar. Kenapa diartikan besar? Kenapa? Baban diartikan baban kabiron. Kenapa? Kaidahnya mengatakan at-tankiru lit-ta'zimi. Penggunaan isim nakirah menunjukkan besar. Baban nakirah, tanwin, nah itu nakirah. Itu menunjukkan besar. Dan memang pintu jannah besar. Apa dalilnya? Nih dalilnya. Kadhidun ma baina misra'aini, antara dua daun pintu surga. Itu perjalanannya adalah 40 tahun lamanya. Jadi dari satu sisi pintu menuju ke satu sisi pintu yang lain. Ini ya, ada sisi barat, ada sisi timur. Dari sisi barat menuju ke sisi timur itu perlu perjalanan 40 tahun. Jadi nggak sampai-sampai, saking lebarnya. Sementara antum pintu rumah ini tidak perlu 40 tahun, 1 detik aja sampai. Tangannya memegang sudah sampai. Wala ya'tiyanna 'alaihi yaumun, akan datang pada suatu hari, wa innahu lakadzidun, pintu yang sangat lebar itu desak-desaan saking banyaknya yang masuk ke dalam surga. Nah, ini mungkin pas syafaat ya. Sudah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah berikan syafaat. Banyak orang yang dikeluarkan dari neraka, rame-rame masuk surga, akhirnya jadi desak-desaan saking banyaknya yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka baban artinya yang tepat pintu yang besar. Yuqalu lahu, dinamai terhadap pintu besar tadi ar-rayyan. Yadkhulu minhu, masuk darinya as-shaimun, ahli puasa yaumul qiyamah, di hari kiamat. Siapa kira-kira yang dimaksud as-shaimun? Yang melakukan puasa wajib dan melakukan puasa
sunnah. Itu disebut as-shaimun. Kalau hanya yang wajib saja, ya semua umat Islam pasti puasa kalau memang dia menjalani Islamnya. Sehingga nggak cukup yang wajib tok. La yadkhulu minhu ahadun, tidak masuk darinya seorang pun ghairuhum selain mereka. Yuqalu, ditanyakan, aina shaimun? Di mana orang-orang yang puasa? Apakah Allah tidak tahu? Kenapa bertanya? Allah Maha tahu. Kenapa bertanya? Pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan kemuliaan mereka. As-su'al, pertanyaan ini li'idhari, untuk memunculkan karamatihim, kemuliaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah sudah tahu. Allah tinggal panggil aja, fulan, sini, fulan, sini. Sebenarnya cukup gitu. Tapi untuk menunjukkan kemuliaan mereka, Allah tanya, aina shaimun? Siapa ahli puasa siapa? Berdiri. Nah, sehingga ketika mereka berdiri, itu orang-orang yang di sampingnya yang nggak puasa jadi tahu, oh ini yang ahli puasa di dunia. Dan seperti ini dilakukan oleh Allah berkali-kali, tidak hanya sekali ini saja. Contohnya apa? Aina jirani, di mana tetangga-tetangga saya? Hadis sahih disebutkan oleh Albani dalam silsilah sahihah. Maka para malaikat bertanya, ya Allah, siapa yang berhak jadi tetangga engkau? Kok mulia sekali. Aina ummarul masajid, di mana orang yang suka memakmurkan masjid? Itu tetangga saya. Karena masjid adalah rumahnya Allah. Berarti yang memakmurkan masjid adalah tetangganya Allah. Ada lagi Allah mengatakan, aina al-mutahabbuna li jalali. Sesungguhnya Allah mengatakan pada hari kiamat, di mana orang-orang yang saling cinta karena kemuliaanku? Hari ini saya kasih naungan, dalam naungan saya tidak ada naungan selain naungan saya. Ini hadis riwayat Muslim. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa Allah ingin memuliakan mereka, bukan berarti Allah itu tidak tahu di mana mereka. Jadi pertanyaannya bukan karena untuk mengetahui, tidak ya, tapi untuk memuliakan. Fayakumun, lalu mereka berdiri. La yadkhulu minhu, tidak masuk dari pintu rayyan ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain mereka. Fa idza dakhalu, kalau sudah masuk, ughliqa, dikunci. Falam yadkhul minhu ahad, lalu tidak masuk darinya seorang pun. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini menunjukkan bahwa pintu surga itu bisa dibuka, bisa dikunci sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ughliq, dikunci. Nah, tidak ada waktu dibuka, ada waktu dikunci. Sama dengan neraka ya, ada waktu dibuka, ada waktu dikunci. Kapan dibuka? Ketika orang-orang kafir dimasukkan. Kapan dikunci? Ketika sudah selesai masuk semuanya, dikunci sehingga nggak bisa keluar-keluar. Berikutnya 12:18, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba yasumu yauman, puasa sehari, fi sabilillah, di jalan Allah, illa kecuali ba'adallahu bidzalikal yaum, Allah jauhkan dengan sebab hari tadi, wajahu, wajah dia, anin nari, dari neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun, yaitu 70 tahun perjalanan jauhnya. Hadis ini menunjukkan fadilahnya puasa pada saat fi sabilillah. Apa makna fi sabilillah? Pada saat jihad fi sabilillah. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena dia menggabungkan dua kebaikan, puasa plus jihad. Biasanya orang nggak kuat, karena jihad itu butuh tenaga, puasa itu menghilangkan tenaga. Nah, dia gabungkan dua amal yang mulia, puasa plus jihad, fadilahnya besar. Tafsiran yang kedua, fi sabilillah itu maksudnya adalah ikhlasan lillah, ikhlas karena Allah. Segala sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah disebut fi sabilillah. Kalau tidak ikhlas namanya fi sabilis syaitan. Kamu beramal kenapa ini? Karena supaya tenar, ada fi sabilis syaitan. Kamu beramal kenapa ini? Saya pengen pahala, fi sabilillah. Nah, ini tafsiran yang kedua lebih cocok untuk kita, karena kita di Indonesia nggak ada perang. Kalau kita harus nunggu tafsiran yang pertama, berarti harus ada perang dulu di Indonesia. Atau kita harus gabung ke Palestina, susah.
Nah, mudah-mudahan tafsiran yang kedua ini benar sehingga kita bisa melakukan atau mendapatkan fadilah ini. Fadilahnya apa? Dijauhkan wajahnya dari neraka. Apakah wajahnya tok? Tidak. Kenapa? Karena wajahu ini adalah min babi dzikri al-juz'i wa iradatil kulli. Termasuk bab disebutkan sebagian tapi dimaksudkan semuanya. Disebutkan wajah, dimaksudkan seluruhnya. Contohnya kullu syai'in halikun illa wajha. Semua hancur selain wajah Allah, maksudnya zat Allah. Ai zatuhu, yaitu zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'ina kharifan. Apa artinya kharifan? Apa tadi? Tahun. Nah, sebenarnya kharif itu bukan tahun sebenarnya. Mari kita lihat di kamus ya, supaya antum yakin bahwa kharif itu sebenarnya bukan tahun. Al-kharifu. Dari kata-kata khurfah. Khurfah itu petian, metik. Nah, maka al-kharif itu apa? Nah, ini pada huruf kha ada al-kharif. Al-kharifu, kharif adalah ahadu fusulis sana, salah satu dari bagian-bagian tahun. Nah, salah satu dari musim-musim. Salah satu dari musim dalam setahun. Ada musim hujan, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim apa lagi? 4 kan ya? Yabda'u min 21 September ila 21 Desember. Wal matar fi faslil kharif, dan hujan itu adanya pada faslul kharif. Nah, maka itulah makna kharif asalnya. Jadi bukan tahun, tapi sebagian dari tahun. Ada 4 bagian, ada 4 musim. Salah satu dari 4 musim ini disebut kharif. Ketika banyak yang dipanen, yang kharif, yang dipanen. Maka ini termasuk juga min babi dzikril juz'i wa iradati al-kull. Disebut sebagiannya, yaitu salah satu dari 4 musim tadi, tapi yang dimaksud adalah semuanya, yaitu setahun. Nah, maka kalau ada orang mengartikan kharif pada tempat yang lain tidak diartikan tahun, jangan disalahkan. Memang terjemah asalnya bukan tahun. Adapun diterjemahkan tahun itu karena dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Maka dalam hadis ini 2 kali Nabi menyebutkan dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Yang pertama wajahu, maksudnya dzatahu. Yang kedua kharifan, maksudnya sanatan. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.